Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di alam kubur. Kira-kira manusia sehebat apa yang tidak gemetar bila mana mendengar suara itu dari sosok malaikat Mungkar dan Nakir? Betapa tidak, hal itu menandakan jika sesi tanya jawab sesaat lagi akan segera dimulai, di mana kedua malaikat tersebut akan menyodorkan sejumlah pertanyaan yang jika dilihat sekilas, hal itu terkesan mudah, namun nyatanya tak sedikit manusia justru dibuatnya menjadi kalang kabut. Seperti apa pertanyaan malaikat di alam kubur? Mengapa hal itu sulit dijawab? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebagai orang beriman, tentu kita sangat meyakini jika alam kubur merupakan tempat selanjutnya bagi umat manusia setelah meninggalkan alam dunia, di mana hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan mutlak yang tak seorang pun bisa bebas darinya, terlepas dari bagaimana dan seperti apa cara orang tersebut meninggalkan alam dunia. Sebagai alam baru, kehidupan manusia di alam kubur jelas sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Jika di alam dunia, manusia masih bisa melakukan segala hal yang diinginkannya, seperti berpikir, berbicara dengan mulut, makan, berjalan, serta berbuat apa saja sesuai keinginan tubuh. Namun saat di alam kubur, kesemua itu hilang serta-merta. Pasalnya, hukum alam kubur tak lagi memberikan kebebasan terhadap manusia, sebagaimana layaknya hidup di dunia. Cerita mengenai alam kubur memang kesannya sangat mengerikan. Saking mengerikannya, tak seorang pun hamba beriman yang tak merasa ketakutan. Bahkan, seorang sahabat Utsman bin Affan saja sampai pernah menangis terseduh-seduh seketika berdiri di sebuah kuburan. Saat ditanya oleh budaknya perihal tersebut, Utsman bin Affan menjawab, jika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan dibandingkan alam kubur." Hadis riwayat Tirmizi. Bagaimana tidak, alam kubur digambarkan sebagai tempat yang begitu sunyi, gelap, suram, lagi sempit. Lantaran sempitnya, setiap orang yang masuk ke dalamnya akan merasa terhimpit. Apalagi di sana tak ada kawan, tak ada sanak keluarga, tak ada siapapun yang bisa diharapkan. Selain itu, di sana juga terdapat dua malaikat berwajah seram yang siap menyambut kedatangan umat manusia dengan sejumlah pertanyaan. Siapa lagi jikalau bukan sosok Mungkar dan Nakir? Sebagaimana diketahui, sosok Mungkar dan Nakir merupakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menginterogasi seluruh penghuni alam kubur. Tujuannya untuk memastikan siapa di antara mereka yang masuk kategori hamba beriman, taat, beramal soleh, dan mana yang bukan. Sebab Allah ingin memberikan pertolongan kepada mereka yang layak mendapatkannya. Sementara di sisi lain, Allah juga ingin memberikan siksaan kepada mereka yang pantas menerimanya. Itulah mengapa kedua malaikat tersebut hadir dengan membawa sejumlah pertanyaan. Lantas, apakah pertanyaan kedua malaikat tersebut? Dari Al-Barah bin Azib, ia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW mengiring jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Kemudian kami sampai di makam. Saat makam digali, Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Di tangan Nabi ada kayu yang beliau pukulkan ke bumi. Beliau lalu mengangkat kepalanya dan bersabda, 'Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur.' Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Dalam riwayat Jarir terkait hadis ini, ia menambahkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Dan si mayit mendengar, diangkat serta diletakkannya sendal mereka para peziarah. Ketika mereka berpaling saat ditanyakan pada si mayit, 'Hai manusia, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu?' Dalam keterangan hadis tersebut, terdapat 3 pertanyaan pokok yang akan ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir saat bertemu para penghuni kubur. Pertanyaan pokok tersebut yaitu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Namun dalam riwayat lain disebutkan, jika terdapat 3 pertanyaan tambahan lagi yang mengikuti pertanyaan pokok tersebut. Di antaranya, yaitu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, dan siapa saudaramu? Sehingga jumlah pertanyaan malaikat secara keseluruhan ada 6, di mana kesemua pertanyaan tersebut harus mampu dijawab oleh para penghuni kubur. Lalu, di mana letak kesulitan pertanyaan tersebut hingga tak mudah dijawab oleh para penghuni kubur? Sekilas, pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir mungkin terkesan mudah untuk dijawab. Hal itu terasa wajar, sebab apa yang ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut sudah menjadi pengetahuan dasar bagi setiap hamba yang mengaku beriman. Namun sayangnya,
hal itu tidak segampang apa yang dibayangkan. Karena lagi-lagi, alam dunia sangat jauh berbeda dengan alam kubur. Maka kesulitan seseorang bukan terletak pada jawabannya, melainkan cara menjawabnya. Sebab saat di alam kubur, seseorang tak dapat lagi berbicara melalui lisannya, juga tak bisa berpikir sebagaimana biasanya di dunia, sehingga bisa tidaknya menjawab. Hal itu ditentukan melalui amal perbuatan seseorang. Bagi golongan hamba beriman, taat, soleh, dan teguh dalam pendirian, keberadaan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir mungkin dianggap aman-aman saja. Pasalnya, mereka yang cenderung memiliki catatan positif di dunia dengan mengerjakan segala perintah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar kemungkinan akan selamat dari pertanyaan tersebut. Sebab, begitu malaikat mengajukan pertanyaannya kepada golongan ini, "Siapa Tuhanmu?" Maka seluruh amal ibadah dan kebaikan sontak menjawab, "Allah Tuhanku." Ketika ditanya lagi, "Apa agamamu?" Maka dijawab lagi, "Islam agamaku." Ketika ditanya lagi, "Siapa nabimu?" Maka dijawab, "Muhammad nabiku." Ketika ditanya lagi hingga ke pertanyaan terakhir, semuanya terus terjawab dengan benar tanpa ragu. Lantas seketika proses tanya jawab itu telah selesai, terdengarlah ada penyeru dari langit mengatakan, "Telah benar hambaku. Maka bentangkanlah tempat tinggalnya di syurga, pakaikanlah pakaian dari syurga, dan bukakanlah pintu syurga untuknya. Maka datanglah kepadanya angin sepoi-sepoi dan harum bau syurga, serta diluaskan kuburnya sejauh mata memandang." Lalu seorang lelaki berwajah tampan, berpakaian indah dan wangi semerbak datang menghampirinya, sambil berkata, "Bergembiralah dengan kabar yang menggembirakanmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu." Karena merasa heran, hamba soleh tersebut pun sontak bertanya, "Siapakah kamu?" "Wajahmu adalah wajah mendatangkan kebaikan." Lalu dijawab oleh lelaki tersebut, "Aku adalah amal solehmu." Dengan perasaan gembira, hamba soleh itu berkata, "Wahai Tuhanku, segerakanlah kiamat, sehingga aku bisa kembali bersama keluarga dan hartaku." Seperti itulah nasib yang dialami hamba beriman dan soleh saat berada di alam kubur. Dengan mudahnya, golongan hamba ini menjawab seluruh pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sebab seluruh amal perbuatannya serta-merta menjadi saksi yang akan menuntun dirinya. Berbeda dengan hamba soleh, mereka yang hidupnya penuh dengan kelalaian, dosa bahkan kekufuran, akan mengalami nasib yang terbalik. Pasalnya, mereka yang termasuk golongan ini akan mengalami kebingungan saat ditanya oleh malaikat. Sebab tak ada amal kebaikan yang menuntun dirinya. Maka ketika malaikat mungkar dan nakir bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" golongan ini akan menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu ditanya lagi, "Siapakah nabi yang diutus kepadamu?" Dijawab lagi, "Aku juga tidak tahu." Sampai kepada pertanyaan terakhir pun, jawabannya tetap sama, "Aku tidak tahu." Seketika itu penyeru dari langit berkata, "Hambaku ini telah berdusta. Maka bentangkanlah neraka baginya, dan bukakanlah pintu yang menuju kepada neraka. Maka didatangkanlah panas dan racun neraka, serta kuburnya dipersempit hingga tulang belulangnya terlepas." Dalam keadaan itu, seorang lelaki berwajah dan berpakaian buruk serta mengeluarkan bau busuk datang seraya berkata, "Terimalah kabar yang menyedihkan dirimu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu." Mendengar hal tersebut, hamba itu pun bertanya, "Siapakah engkau? Wajahmu sepertinya membawa keburukan." Lalu seorang lelaki itu menjawab, "Akulah amal burukmu." Maka hamba itu berkata, "Ya Rob, janganlah engkau datangkan hari kiamat." Begitulah nasib orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya akan mengalami kesulitan saat berhadapan dengan malaikat. Maka sebagai orang beriman, patutlah kita mempersiapkan segala bekal kebaikan dengan menjadi hamba yang soleh dan taat. Sebab semua jawaban atas pertanyaan malaikat nanti sungguh bergantung pada cerminan hidup kita sewaktu di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita untuk terus berada di jalan ketaatan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.